Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semua? Lama sekali ya kita tidak berjumpa ya, hampir 3 minggu kita tidak bertemu dalam perkuliahan. Ini saya mohon maaf karena banyak sekali kendala yang saya hadapi akhir-akhir ini dan semoga insya Allah akan saya ganti dengan pertemuan-pertemuan yang berikutnya gitu ya. Jadi kemarin itu saya mendapatkan musibah anak saya sakit DB, kemudian disusul saya, kemudian ibu saya dan pada akhirnya ibu saya harus berpulang. Jadi ini saya nunggu selesai 7 hari ibu saya dan ini saya baru bisa memulai untuk melakukan perkuliahan pada minggu ini. Nah, kita akan, apa namanya, melanjutkan materi kita yaitu mengenai perencanaan sosial gitu ya, yang sebenarnya nanti kita akan membahas mengenai dari dasar ya, apa sih itu perencanaan, kemudian bagaimana perencanaan sosial, tujuannya apa, tahapan-tahapan perencanaan sosial itu apa, seperti apa, kemudian juga stakeholder yang melakukan perencanaan itu siapa. Nah, video ini mungkin akan sangat panjang gitu ya, karena di sini ada 24 slide yang nanti harapannya memang teman-teman bisa mendengarkan, kemudian juga membaca PPT yang akan saya bagikan ini. Nah, ini penting dipelajari karena teman-teman nanti akan berprofesi mungkin bekerja di kementerian yang itu nanti juga berperan. Ini materi ini akan berguna sekali bagaimana teman-teman itu mempunyai pola pikir untuk merencanakan sebuah kebijakan gitu ya, sebuah kebijakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke, kita mulai lagi langsung saja pada slide pertama mengenai pengertian atau definisi dari perencanaan. Nah, perencanaan atau planning itu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi memang ini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memilih alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif. Nah, ini salah satu tokoh yang bernama Conyers tahun 1991 itu mendefinisikan bahwa perencanaan itu adalah suatu proses penentuan tentang bagaimana mewujudkan suatu perubahan atau perkembangan yang paling baik, seperti itu. Ya, ini, untuk definisinya. Nah, definisi yang lain oleh Jawaharlal Nehru sama oleh Bin Harker juga sebenarnya sama. Planning is the exercise of intelligence to deal with fact and situation as they are and find a way to solve problem. Jadi ini sebenarnya tujuannya untuk kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi sama ya ininya itu perencanaan. Nah, karakteristik perencanaan itu ada 5. Yang pertama adalah orientasi pada tujuan, kemudian yang kedua adalah orientasi pada perubahan, yang ketiga adalah ekspresi pilihan, kemudian yang keempat adalah rasionalitas yang berupa efisiensi, optimalisasi, dan juga sintesis. Kemudian yang kelima adalah dasar kolektif. Ini adalah karakteristik dari perencanaan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman itu membuat sebuah perencanaan, harus ada 5 karakter ini. Yang pertama adalah perencanaan itu mempunyai tujuan, mempunyai orientasi pada perubahan, ada ekspresi pilihan-pilihan alternatif, kemudian rasional dan juga dilakukan secara kolektif. Itu adalah karakter dari perencanaan. Oke. Kemudian ini masih pada definisi perencanaan, tetapi ini menurut PBB itu ada beberapa gitu ya, perencanaan sosial itu meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu sebagai perencanaan pada sektor-sektor sosial. Nah, apa itu sektor sosial? Itu seperti sektor kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, kependudukan, dan keluarga berencana. Nah, ini adalah sektor-sektor untuk perencanaan sosial. Kemudian yang kedua, menurut PBB apa itu perencanaan? Yaitu sebagai perencanaan sosial pada lintas sektoral. Pengertian ini sifatnya lebih menyeluruh dalam arti perencanaan yang lebih dari sekedar perencanaan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai aspek-aspek sosial dari perencanaan ekonomi. Nah, dari pengertian yang diutarakan oleh PBB tersebut itu mengandung beberapa dimensi atau 2 dimensi. Yang pertama,
Perencanaan sosial itu dipandang sebagai perencanaan input sosial bagi perencanaan ekonomi. Jadi perencanaan sosial dipandang sebagai perencanaan input sosial bagi perencanaan ekonomi. Kemudian yang kedua, perencanaan sosial dipandang sebagai perencanaan yang ditujukan untuk menghindari atau mencegah berbagai akibat sosial yang tidak diharapkan dari adanya pembangunan ekonomi, seperti keterlantaran, kenakalan remaja, polusi, kepelacuran atau PSK dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya definisi dari perencanaan sosial. Apa itu perencanaan sosial? Nah, ini menurut Hall tahun 2006 itu menerjemahkan kebijakan ke dalam perencanaan aksi yang sensitif terhadap dimensi sosial. Jadi memang perencanaan yang memang difokuskan pada dimensi sosial itu adalah perencanaan sosial. Kemudian yang kedua, aplikasi skill perencanaan sosial dalam semua tahapan perencanaan program, proyek, dan juga kebijakan. Ini adalah untuk apa perencanaan sosial. Nah, ini teman-teman bisa amati bagian alur berikut ini ya. Ini bisa dimaknai bahwa perencanaan sosial dapat terlibat dalam satu atau lebih tahapan siklus perencanaan atau proyek. Kalau teman-teman yang lihat di sini, yang pertama adalah social policy formulation. Bagaimana teman-teman membuat kebijakan atau formulasi kebijakan sosial yang pertama. Kemudian yang kedua ada plan strategi atau strategi rencana strategi, project dan programnya itu apa. Kemudian implementasi, setelah ada implementasi program, maka ada monitoring dan evaluasi. Nah, setelah monitoring dan evaluasi, maka kembali kepada formulasi kebijakan sosial atau perencanaan lagi seperti itu. Itu yang yang memang itu menjadi sebuah siklus. Jadi ini ya teman-teman bisa mengamati di sini. Ini ya perencanaan sosial dapat terlibat dalam satu atau lebih tahapan siklus perencanaan atau proyek. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Sebelum masuk kepada sesuatu yang praksis sifatnya, kita belajar sedikit tentang sejarah perencanaan meskipun di sini banyak sekali materinya, tapi Bu Astri akan menyingkat pada sesi ini. Sejarah perencanaan itu berangkat dari ide intervensi sosial yang dipromosikan oleh kaum utopia, Fabian, dan juga New Liberal. Nah, kaum utopis itu seperti apa sih? Jadi pada masa kaum utopis, ide perencanaan itu dipromosikan kaum utopis yang dipengaruhi oleh idealisme Plato. Kaum utopis mengidealkan bahwa sebuah masyarakat ideal dan sempurna. Mereka percaya bahwa manusia dapat secara sengaja meningkatkan masyarakat dan bahkan menciptakan masyarakat ideal. Ini yang menurut pandangan kaum utopis. Nah, istilah utopia ditemukan oleh Thomas More di awal abad ke-16. Kemudian yang kedua adalah kaum Fabian. Nah, ini ide bahwa pengetahuan ilmiah dapat meningkatkan masyarakat juga diperjuangkan oleh kaum Fabian yang di awal abad ke-20-an memiliki pengaruh penting dalam perpolitikan pemerintah di Inggris. Kemudian yang kedua, kaum Fabian di Inggris membangun hubungan yang erat dengan kaum New Liberal yang menolak individualisme ekstrim dan mendukung derajat moderat dari intervensi negara. Kemudian yang ketiga adalah tokoh New Liberal di antara ekonom itu adalah Thorstein Veblen, filosof John Dewey, dan juga pekerja sosial Jane Addams. Ini adalah untuk yang kaum Fabiana. Kemudian yang ketiga adalah New Liberal, itu pendukung gagasan awal pada pemikiran kaum New Liberal atau awal intervensi negara untuk kesejahteraan itu ada di Lester Ward AS yang menemukan istilah applied sociology sebagai konotasi aplikasi pengetahuan sosiologi untuk peningkatan sosial atau social improvement. Kemudian yang kedua ada Leonard Hobhouse dari Inggris yang menemukan istilah social development sebagai konotasi sebuah proses perubahan terencana. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, istilah tersebut kemudian diperkuat dengan gagasan social planning oleh Charles North. Jadi pada masa New Liberal ini
ada Veblen and Keynes dan juga sosiolog seperti Hobhouse dan Ward percaya terhadap intervensi sosial melalui perencanaan. Ide mereka tidak diimplementasikan cukup signifikan di negara industrialis barat sampai setelah pada Perang Dunia Kedua. Ironisnya, gagasan perencanaan skala nasional pertama kali diadopsi oleh Uni Soviet setelah Partai Bolshevik Marxis mengambil kekuasaan di 1917. Nah, yang ketiga, Marxis juga yang mencela sosialisme utopis justru menjadi yang pertama mengadopsi perencanaan komprehensif dan sukses dalam melakukan apa yang kaum utopis cuma impikan. Nah, ini untuk apa namanya sejarah dari perencanaan. Nah, setelah kita belajar mengenai sejarah perencanaan, kita mulai belajar ya teman-teman mengenai apa itu evolusi perencanaan sosial. Nah, ini evolusi atau perubahan gitu ya, perubahan tentang perencanaan sosial. Diawali dari town planning menuju urban planning gitu ya. Istilah social planning secara gradual kemudian diadopsi untuk menyinggung aspek sosial dari urban planning. Kemudian yang kedua, perencanaan sosial muncul sebagai kancah kajian yang berbeda. Dan perencanaan sosial utamanya bertanggung jawab untuk melakukan tadi analisis demografis, pengumpulan data, dan asesmen dampak sosial sebuah keputusan perencanaan. Jadi memang perencanaan itu nanti akan banyak hubungannya dengan data-data demografis, kemudian data-data pengumpulan data secara real untuk mendukung perencanaannya seperti apa sih perencanaan sosial yang akan disusun seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pertumbuhan urban planning di negara-negara industri, kemudian disertai dengan regional planning yang fokus pada area geografis yang lebih besar. Regional planning tersebut berusaha mengkombinasikan antara strategi sosial, ekonomi, dan fisik untuk kemajuan area tersebut. Jadi regional planning ini maksudnya adalah daerah yang digunakan atau daerah yang direncanakan gitu ya. Perencanaan yang berbasis pada daerah seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini memahami perencanaan sosial. Yang pertama, perencanaan sosial sebagai perencanaan kebijakan, pelayanan, dan program sosial. Nah, ini teman-teman bisa mulai memahami dari sini ya, mulai meng-highlight yang bagaimana sih memahami perencanaan sosial. Yang pertama, perencanaan sosial sebagai perencanaan kebijakan, pelayanan, dan juga program sosial. Nah, ini perencanaan sosial adalah proses perencanaan yang perencanaan program, pelayanan, dan kebijakan pelayanan sosial. Lembaga pemerintah terlibat dalam pengembangan, penelitian, dan perencanaan skala besar untuk mengatasi masalah sosial. Kemudian yang kedua, istilah perencanaan sosial digunakan secara umum untuk mendeskripsikan perencanaan pelayanan sosial atau upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kemudian yang ketiga, perencanaan sosial melibatkan pembuatan rencana untuk tindakan di masa depan sehubungan dengan institusi dan sumber daya sosial. Ini adalah untuk yang perencanaan sosial. Oke ya, kemudian yang kedua adalah perencanaan sosial sebagai perubahan struktur sosial. Nah, ini R.H. Mayer tahun 72 dalam perencanaan sosial dan perubahan sosial mengungkapkan bahwa konsep perencanaan sosial yang kami anjurkan disebut perubahan sosial struktural. Ini yang tahun 72 menurut Mayer. Kemudian ada tokoh lain yaitu Artop gitu ya pada tahun 1970 dalam People Planning and Development Studies. Ini mengungkapkan bahwa untuk mencapai perubahan sosial struktural adalah salah satu kemungkinan konsep atau jenis perencanaan sosial. Nah, yang ketiga tadi ya, merupakan usaha yang sadar dalam menentukan urutan operasional untuk mencapai perbaikan sosial yang diinginkan. Kemudian yang terakhir, ini adalah perencanaan sosial mengumpulkan fakta mengenai problem masyarakat, kemudian menganalisis data, dan mengambil keputusan logis
yang mengenai opsi perencanaan mana yang paling efektif dan yang paling memungkinkan. Jadi itu ya, tadi kalau yang pertama tadi kita belajar mengenai perencanaan sosial itu sebagai perencanaan kebijakan, pelayanan dan program. Kemudian yang kedua ini perencanaan sosial sebagai perubahan struktur sosial. Gitu ya. Sudah jelas sampai sini, memang ini sangat teori sekali, tetapi kalau ini dipahami, dirasa-rasa, kemudian nanti dipraktekkan dalam tugas nanti teman-teman belajar menyusun ya perencanaan. Nah, itu kemarin sudah ada tugas gitu ya, membuat sebuah perencanaan. Nah, nanti Bu Astri coba cek gitu ya seperti apa hasilnya. Nah, teman-teman bisa merefleksikan pada teori yang Bu Astri sampaikan pada hari ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah perencanaan sosial sebagai model pengorganisasian masyarakat. Nah, ini memang ya tadi mulai dari perencanaan sebuah planning kebijakan, kemudian menuju perubahan. Yang ketiga adalah perencanaan sosial itu sebagai model pengorganisasian masyarakat. Rotman tahun 1979 mengidentifikasi bahwa social planning atau perencanaan sosial sebagai salah satu dari 3 model utama community organization atau pengorganisasian masyarakat. Selain social action atau aksi sosial dan community development atau pembangunan masyarakat. Nah, ini ya, Rothman menjelaskan bahwa tujuan utama dari perencanaan sosial adalah problem solving atau penyelesaian permasalahan. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sini di slide ini ya, di layar ini bahwa atau di video ini bahwa ini ada istilah societal planning, itu tidak sama dengan social planning. Nah, apa itu societal planning? Societal planning merupakan perencanaan masyarakat yang bersifat komprehensif yang diperuntukkan bagi suatu masyarakat secara keseluruhan, disebut social telesis atau societal planning. Jadi, perencanaan masyarakat yang bersifat komprehensif gitu ya, kemudian yang diperuntukkan bagi suatu masyarakat secara keseluruhan. Nah, sedangkan social planning merupakan perencanaan masyarakat di bidang sosial. Nah, ini ya untuk perbedaan antara societal planning dan social planning. Kemudian kalau di Indonesia gitu ya, siapa sih sebenarnya aktor dari perencanaan sosial gitu ya? Yang pertama adalah Kementerian Fungsional. Kemudian yang kedua adalah Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ini kurang pembangunan. Kemudian yang ketiga ada pemerintah daerah. Keempat ada kelompok masyarakat dan juga yang ketiga ada organisasi non pemerintah atau NGO, non organisasi NGO atau LSM. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, nah kalau teman-teman teman-teman itu melihat gitu ya, bagaimana sih peran utama dari perencana sosial. Nah, ini ada beberapa peran dari utama dari seorang perencana sosial. Yang pertama adalah mengembangkan perundang-undangan gitu ya. Kemudian yang kedua mengembangkan dan mengevaluasi program-program sosial. Yang ketiga, menciptakan atau mendesain model-model pelayanan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan komite Dewan Penasehat atau badan kebijakan yang bertugas memberikan masukan kepada pengembang program pada organisasi pelayanan. Ini yang peran utama dari pelayan perencana sosial. Itu ya, oke. Nah, ini kemudian teman-teman bisa melihat di sini beberapa kajian mengenai ini. Pada tingkat masyarakat atau community level, biasanya perencana sosial bekerja pada agen-agen yang berada di bawah pemerintah ataupun lembaga swadaya masyarakat, ya. Adapun peran yang biasa dilakukan perencana sosial di tingkat masyarakat adalah yang pertama ini perencanaan yang bersifat sektoral yang jangkauannya lebih pada sektor pelayanan atau populasi yang spesifik. Kemudian yang B, memberikan masukan pada sistem perundang-undangan atau kebijakan di bidang pelayanan sosial. Kemudian yang C yaitu pelayanan yang bersifat direct service dalam 4 bentuk. Nah, ini pelayanan dalam bentuk direct service atau pelayanan langsung itu bentuknya ada 4. Yang pertama adalah menggalang dukungan untuk mencapai ideologi, program, atau keuangan.
Yang kedua, mengarahkan proses perubahan dalam organisasi seperti dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, perekrutan tenaga ahli, fasilitas, dan juga pendanaan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan wilayah pelayanan atau program. Kemudian yang keempat, merubah atau mengembangkan komunitas atau program sosial yang berada di luar wilayah pelayanan. Namun pelayanan itu penting untuk dilakukan seperti organisasi-organisasi pelayanan internasional seperti IOM, Save the Children, World Vision, dan sebagainya. Ini ya, ini untuk tadi ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sini bahwa tadi salah satu aktornya adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ya, sebagai salah satu aktor perencana sosial. Ini bagian strukturnya teman-teman bisa amati. Kalau ini Bu Astri screenshot dari webnya nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Kalau ingin melihat struktur organisasinya yang saya berharap nanti salah satu di antara kalian adalah salah satu banyak di antara kalian yang bisa bekerja sebagai perencana pembangunan nasional di Bapeda ya. Semoga ya, amin. Nah, ini bisa teman-teman amati di webnya Bapeda, silahkan ya. Kemudian kita belajar lagi ya beberapa jenis-jenis perencanaan pembangunan nasional gitu ya. Yang pertama kita bagi menjadi tiga ya ini ya jenis perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama menurut dimensi pendekatan dan koordinasi. Yang kedua menurut jangkauan jangka waktu. Yang ketiga menurut proses atau hierarki penyusunan. Nah, yang menurut dimensi pendekatan dan koordinasi itu terdiri perencanaan makro, perencanaan sektoral, perencanaan regional, dan juga perencanaan mikro. Kemudian yang menurut jangka waktu itu yang pertama adalah rencana untuk pembangunan jangka panjang atau ini RPJP gitu ya, dengan periode 25 tahun. Yang kedua adalah rencana pembangunan jangka menengah dengan periode 5 tahun atau repelita. Dan yang ketiga adalah rencana jangka pendek tahunan yang tertuang dalam RAPBN. Nah, kemudian yang ketiga, perencanaan pembangunan menurut proses atau hierarki penyusunan itu ada perencanaan dari bawah ke atas atau bottom up planning dan juga perencanaan dari atas ke bawah atau top down planning. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sini bagaimana partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Nah, ini Bu Astri sedikit cerita. Pernah Bu Astri itu meneliti pada tahun 2016 bersama dengan Ibu Rofa, kemudian bersama Ibu Rofa dan juga Ibu Jamil. Itu semuanya adalah tim ahlinya Pusat Layanan Difabel UIN. Kami meneliti bagaimana tingkat partisipasi difabel dan juga kaum lansia sama istrinya masyarakat rentan gitu dalam proses perencanaan pembangunan gitu ya. Kita melakukan penelitian kerjasama dengan Cikal, kemudian juga dengan Handicap Internasional dan juga dengan PLD UIN Sunan Kalijaga. Waktu itu kita penelitian di 2 provinsi yaitu Yogyakarta dengan sampelnya di Gunung Kidul dan juga di NTT sampelnya di Kota Kupang. Nah, ini ternyata memang musrenbang gitu ya, desa, kecamatan maupun kabupaten yang sebagai langkah awal gitu ya, masyarakat menyuarakan partisipasinya atau masyarakat rentan yang menjadi sampel kami yaitu difabel dan juga dengan masyarakat rentan perempuan dan juga masyarakat miskin, itu ternyata pelibatan dalam musrenbang di 2 kabupaten tersebut belum maksimal gitu ya, belum maksimal. Nah, ini teman-teman nanti bisa mempelajari bahwa partisipasi masyarakat di semua lapisan itu sangat penting sekali. Jadi akibatnya apa? Akibatnya kebijakan yang disusun juga kadang tidak pro dengan teman-teman atau kaum-kaum yang kelompok rentan tadi yang menjadi sampel dari penelitian kami. Nah, ini teman-teman bisa amati bagian di sini ya. Usulannya kan memang ini kalau ini dari gambarnya memang dari atas, tetapi sesungguhnya ini adalah yang di bawah. Jadi ini adalah bottom up.
masyarakat usulkan kegiatan pembangunan melalui apa? Melalui musrenbang, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Kemudian kegiatan reses, nah ini daerah-daerah pemilihan. Nah ini kalau ini dilakukan oleh anggota DPR atau DPRD gitu ya, ini atau apa namanya anggota DPR dan DPRD ini DPR RI ya, ini melakukan reses yaitu daerah-daerah pemilihan untuk apa? Menjaring aspirasi masyarakatnya. Kemudian kalau musrenbang diusulkan melalui bupati, kita ambil dari kiri dulu ya, bupati, kemudian bupati ada Renstra, Renja dan RKPD, kemudian masuk ke TAPD. Nah, kemudian kalau dari reses anggota Dewan gitu ya, itu ada melalui DPRD, kemudian melalui Banggar. Nah, ini ada KUAPPAS, RKA, RAPBD, APBD, dan ini ada kegiatan pembangunan. Jadi ada proses dari mulai dari usulan menuju kepada kegiatan pembangunan. Ini adalah bagannya. Jadi ada 2 pintu, yang pertama dari musrenbang dan kemudian yang kedua dari kegiatan reses. Ini adalah model dari bottom up ya, bukan top down ya. Meskipun gambarnya kayak top down, tapi ini adalah bottom up, artinya dari bawah, dari masyarakat. Nah ini. Kalau teman-temannya kita lanjutkan lagi ya, setelah tadi melihat bagian dan juga aktor perencana sosial, kita sekarang melanjutkan pada skill perencana sosial. Nah, skill perencana sosial itu apa sih? Nah, yang harus dimiliki keahlian yang harus dimiliki oleh seorang perencana sosial. Yang pertama adalah teman-teman mampu melakukan riset dan analisis sosial secara partisipatoris. Ini perlu digaris besar, secara partisipatoris yang sensitif terhadap konteks sosial. Ini. Kemudian yang kedua, mampu bekerja secara tim yang bersifat multidisipliner dalam mendesain dan implementasi kebijakan. Nah, ini penting sekali karena memang kita bekerja sama dengan banyak stakeholder gitu ya, mulai dari pemerintah, LSM, masyarakat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan aksi politik seperti lobbying dan juga advokasi. Ini adalah skill yang harus dimiliki oleh perencana sosial. Nah, ini teman-teman bisa bandingkan gitu ya mengenai kebijakan sosial dan juga perencanaan sosial. Nah, kebijakan sosial itu perlu perencanaan atau multidimensional. Nah, ini kemudian perencanaan tidak dipandang sebagai aktivitas terpisah dari kebijakan. Jadi ini kebijakan dan perencanaan ini sesuatu yang tidak bisa terpisah gitu ya. Kebijakan sosial perlu perencanaan yang multidimensi gitu ya. Kemudian perencanaan tidak dipandang sebagai aktivitas terpisah dari kebijakan. Nah, 2 pendekatan, yang pertama ada perencanaan sosial sebagai suatu proses kegiatan dalam perumusan kebijakan sosial. Kemudian yang kedua, kebijakan sosial itu bagian dari perencanaan sosial. Kebijakan sosial dilihat sebagai produk ya yang akan dihasilkan oleh atau setelah perencanaan sosial. Jadi ini tidak sesuatu yang tidak bisa terpisahkan antara kebijakan sosial dengan perencanaan sosial tadi, gitu ya. Kita bisa lihat di sini bahwa perencanaan itu sebagai proses kegiatan gitu dalam perumusan kebijakan. Kemudian yang kedua, kebijakan merupakan bagian dari perencanaan sosial. Sampai sini paham ya teman-teman semua ya. Kita lanjutkan lagi mengenai ini, perencanaan sosial dan kesejahteraan sosial. Nah, apa sih perencanaan? Nah, ini tadi sebenarnya kita sudah membahas ya, perencanaan tadi kan merupakan elemen penting dalam pembangunan sosial. Banyak sekarang yang percaya bahwa tujuan pembangunan sosial dapat direalisasikan melalui perencanaan yang sistematis. Kemudian yang kedua, perencanaan sosial dibentuk atas dasar prinsip-prinsip keadilan sosial, yaitu kesetaraan, aksesibilitas, partisipasi, dan juga hak. Dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Ini tadi untuk perencanaan sosial dan juga kesejahteraan sosial. Nah, kemudian ini teman-teman silakan amati juga kita belajar mengenai tahapan perencanaan sosial.
Yang pertama, tahapan penyusunan perencanaan sosial dalam profesi pekerja sosial. Nah, ini terdiri dari yang pertama, identifikasi dan perumusan masalah. Jadi teman-teman harus mengidentifikasi dan merumuskan masalah dari mana ini dengan cara penelitian, dengan cara analisis datanya gitu ya. Kemudian yang kedua, penilaian kebutuhan. Ketiga yaitu penetapan prioritas masalah. Keempat, yaitu perumusan kebijakan dan strategi perencanaan program. Kemudian yang kelima adalah perumusan tujuan. Keenam, perumusan perencanaan program. Ketujuh adalah penyusunan komponen kegiatan dan indeks biaya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pelaksanaan program dan yang terakhir adalah supervisi, monitoring, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan. Nah, kalau kita lihat dari bagian yang tadi, Bu Astri sudah perlihatkan, sebenarnya sama ini adalah penjabarannya saja, kemudian ini kita balik lagi. Jadi kayak sebuah circle yang memang akan terus berlanjut mengenai tahapan dari perencanaan sosial. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya, nanti kita akan diskusi lagi, nanti coba Bu Astrid cek tugas yang sudah teman-teman buat gitu ya. Dan juga teman-teman juga melakukan refleksi seperti apa sih apa namanya kira-kira udah benar atau belum gitu. Nah ini Bu Astrid berharap materi ini bisa bermanfaat nanti teman-teman ketika di dunia kerja dan berdoa semoga teman-teman menjadi perencana sosial yang handal di kementerian-kementerian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Astrid akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Salam sehat, tetap di rumah ya. Ini Yogyakarta semuanya sudah merah. Artinya apa? Penularannya cukup tinggi gitu ya dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin dan kita semoga segera bertemu di kelas-kelas. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.